Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang minggu lalu sudah Ibu share. Nah, untuk materi listrik, itu ada listrik statis dengan listrik dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai listrik dinamis. Jadi bedanya listrik statis dengan listrik dinamis itu adalah di listrik statis belum ada aliran arus listrik, sedangkan di listrik dinamis itu sudah ada arus listriknya atau sudah ada aliran arusnya. Nah, yang dibahas di listrik dinamis itu ada dua, ada arus searah atau DC dan ada arus bolak-balik atau AC. Yang dipelajari di arus searah apa saja? Di sini ada kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik simbolnya I. Arus listrik itu adalah banyaknya jumlah muatan per satuan waktu. Jadi perumusannya itu adalah I sama dengan Q dibagi T. Kemudian materi berikutnya di arus DC itu mengenai tegangan. Apa itu tegangan? Jadi tegangan itu berkaitan dengan arus listrik. Di sini dibahas oleh Ohm hubungan antara tegangan dengan kuat arus listrik itu berbanding lurus. Jadi jika tegangannya besar, maka kuat arus juga besar. Jika kita bandingkan atau kita bagi V dibagi I, maka dia akan memperoleh nilai yang tetap atau disebut konstanta. Nah, konstanta ini di fisika itu simbolnya adalah R atau hambatan, maka perumusannya jadi V dibagi I sama dengan R. Ini yang disebut sebagai hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini berlaku jika suhu dari komponennya dia dibuat tetap. Kalau suhunya berubah, maka hukum Ohm tidak berlaku. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai R atau hambatan? Yang mempengaruhi hambatan di sini ada 3. Ada hambatan jenis, simbolnya ρ, kemudian ada panjang penghantarnya, dan ada luas penampangnya. Hubungannya bagaimana? Faktor yang mempengaruhi ini dengan hambatan. Hambatan itu berbanding lurus dengan hambatan jenis. Jadi, jika hambatan jenisnya makin besar, maka hambatan juga besar. Contoh, misalkan Ibu analogikan dengan jalan. Misalkan jenis jalannya ada yang berbatu dengan yang beraspal. Hambatan jenis yang paling besar itu kan yang di berbatu, maka ketika kendaraan lewat di jalan berbatu, dia hambatannya akan lebih besar ketimbang yang lewat di jalan yang beraspal. Maka hambatan jenis besar, maka R juga besar. Kemudian dengan panjang penghantar, makin panjang penghantarnya, maka hambatannya makin besar. Jadi, jika kalian melakukan perjalanan, makin panjang perjalanan, maka hambatan yang ditempuhnya kemungkinan akan makin besar ketimbang yang panjang penghantarnya dia lebih pendek. Itu. Jadi dia berbanding lurus. Jadi jika L-nya besar, maka hambatan juga besar. Kemudian dengan luas penampang. Dengan luas penampang itu berbanding terbalik. Jadi makin luas penampangnya, maka hambatannya makin kecil. Contoh, kendaraan yang lewat di jalan yang luas penampangnya lebih besar, lebih lebar dengan yang lebih sempit. Yang lebih enak itu yang lewat di jalan yang lebih lebar karena hambatannya lebih kecil. Di arus listrik juga sama. Makin luas penampangnya, maka hambatannya makin kecil. Berarti dia berbanding terbalik. Nah, dari pernyataan ini maka dapat kita rumuskan perumusannya jadi R sama dengan ρ dikali L dibagi dengan A. Ingat, R itu berbanding lurus dengan ρ, dengan L, tapi dia berbanding terbalik dengan A. Oke, selanjutnya untuk alat ukur arus searah
itu yang biasa digunakan adalah ampermeter dan voltmeter. Ampermeter itu adalah alat untuk mengukur arus listrik. Dia supaya bisa mengukur arus listrik maka harus dipasang secara seri terhadap rangkaian. Ini cara pemasangannya untuk ampermeter. Kemudian untuk voltmeter, dia fungsinya untuk mengukur tegangan. Supaya dapat mengukur tegangan, maka dia harus dipasang paralel terhadap rangkaian. Ini gambarnya seperti ini, dia dipasang paralel terhadap hambatannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai rangkaian hambatan. Oke, rangkaian hambatan umumnya dibagi dua, yaitu seri dengan paralel. Perkembangannya nanti yang digunakan bukan hanya seri dengan paralel, ada campuran dari seri dengan paralel. Nah, kita bahas dulu untuk seri dengan paralelnya. Di rangkaian seri, hambatan bisa dirangkai seri, maka dia ya disambung. Di sini ada R1, ini R2, ini simbol dari hambatan. Nah, jika ada dua hambatan yang dipasang seri, maka hambatan penggantinya itu lebih besar dari hambatan masing-masing, lebih besar dari hambatan masing-masing resistornya ya di sini. Maka perumusannya di sini R seri itu sama dengan R1 ditambah R2. Jadi hambatan pengganti itu nilainya lebih besar dari hambatan awal. Maka dia fungsinya adalah untuk memperbesar nilai hambatan kalau di rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel hambatan itu fungsinya adalah memperkecil nilai hambatan. Jadi jika ada dua hambatan yang dipasang paralel, maka hambatan penggantinya adalah 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kemudian untuk arus bolak-balik atau AC, untuk simbolnya, simbol DC itu seperti ini, simbol AC seperti ini. Nah, alat ukur di AC itu biasa kita gunakan osiloskop. Jadi osiloskop itu bagi yang belum tahu, bentuknya seperti alat detak jantung yang di rumah sakit ya. Kan ada tampilan layarnya tuh, kemudian muncul grafiknya. Di osiloskop juga sama, muncul grafik di tampilan layarnya. Nah, tampilan di osiloskop tergantung inputnya, pakai AC atau DC. Kalau dia sumbernya DC, maka akan muncul tampilan berupa garis lurus saja karena dia searah. Sedangkan kalau inputnya AC, maka akan muncul grafik seperti ini, grafik sinusoidal. Oke, yang harus dipahami di osiloskop di sini, yang arah ke atas ini hubungannya dengan tegangan, sedangkan arah ke samping ini hubungannya dengan waktu. Jadi di osiloskop itu ada tombol pengatur tegangan, ada tombol pengatur waktu. Nah, yang harus kalian pahami di sini ada tegangan maksimum. Tegangan maksimum itu berarti dari mulai grafik ke titik puncak itu disebut tegangan maksimum. Kemudian kalau dari puncak atas ke puncak bawah itu disebut tegangan peak to peak atau dari puncak atas ke puncak bawah. Sedangkan yang arah ke samping ini hubungannya dengan waktu, dengan periode ya. Periode itu berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang. Berarti dari sini satu gelombang itu satu puncak ditambah satu lembah. Berarti periodenya dari awal sampai sini. Oke, untuk arus bolak-balik, karena dia bentuknya berupa grafik, maka persamaan I-nya itu adalah I maksimum sin, karena dia berupa grafik sinusoidal, kemudian dikali omega T. Omega itu berarti sudutnya. Kemudian untuk tegangannya, persamaannya adalah V maksimum sin dikali omega T. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam soal? Misal di sini ada contoh soal, Ibu sudah men-setting osiloskop ini di skala vertikalnya. Skala vertikal itu yang atas bawah ya, dipasang di
angka 2 volt per garis. Jadi satu kotaknya nilainya 2 volt. Kemudian untuk skala horizontalnya yang arah ke sampingnya itu 5 milisekon per garis. Yang ditanyakan misalkan di sini adalah tegangan maksimum, tegangan puncak ke puncak, frekuensi, dan tegangan efektif. Oke, kita bahas di sini. Untuk tegangan maksimum itu lihat puncaknya dia ada di berapa kotak di gambar yang ibu buat. Sini puncaknya kan ada 2, 1, 2. Berarti tinggal puncak grafiknya ada 2 dikali dengan skala vertikal yang dibuatnya berapa. Ibu tadi buatnya 2, berarti tinggal 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Sedangkan untuk tegangan puncak ke puncak tinggal kita kalikan saja 2 dikali tegangan maksimumnya. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 volt. Oke, untuk mencari frekuensi itu hubungannya adalah 1 per T atau 1 per periode. Kita hitung dulu periodenya berapa. Untuk menghitung periode di sana lihat banyaknya kotak untuk satu gelombang itu di grafik ada berapa. Kemudian dikali dengan skala horizontalnya. Kita lihat di sini untuk satu gelombang, satu puncak, satu lembah. Ini kan ada 4 kotaknya, 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 4 dikali dengan skala yang disetting di horizontal itu 5. Berarti 4 kali 5 20 milisekon. Mili itu kalau dijadikan sekon berarti tinggal dibagi 1000. Berarti 0,02 sekon. Jadi frekuensinya adalah 1 dibagi 0,02 sama dengan 50 Hz. Oke, untuk tegangan efektifnya, tegangan efektif itu rumusnya V maksimum dibagi akar 2. Tadi V maksimumnya 4 dibagi akar 2. Oke, 4 dibagi akar 2, kalau di matematika supaya akar yang di bawah hilang, ini tinggal dikalikan semuanya akar 2 dikali akar 2 ya. Akar 2 bagi akar 2 kan 1, jadi tidak ngaruh. Berarti tinggal 4 dikali akar 2, yang di bawahnya akar 2 kali akar 2 kan 2. Berarti 4 dibagi 2 itu 2 dikali akar 2. Jadi V efektifnya adalah 2 dikali akar 2 volt. Oke, selanjutnya untuk rangkaian arus bolak-balik itu ada 3 yang dibahas. Ada rangkaian dasar AC-nya. Rangkaian dasar AC itu ada 3, ada rangkaian resistor, kemudian rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Apa bedanya dari ketiga rangkaian tersebut? Untuk rangkaian resistor seperti ini ya. Perumusannya itu dasarnya dari hukum Ohm yang V sama dengan I dikali R. Nah, cuman kalau di rangkaian AC dia kan bentuknya berupa grafik ya. Jadi untuk persamaan tegangannya berarti V sama dengan V maksimum sin dikali omega T. Kemudian untuk arusnya juga sama, I maksimum sin omega T. Nah, ciri di resistor sudut yang di tegangan dengan di arus itu sama. Ini sama-sama omega. Artinya dia satu fase. Kalau satu fase berarti antara tegangan dengan arus itu munculnya bersamaan atau berbarengan. Jadi jika kita buatkan gambar grafiknya, di sini grafik R untuk resistor ya. Di sini gambar grafiknya. Ini sudutnya mulai dari 0 derajat. Kemudian di sini ada pi per 2. Pi di sini sama simbolnya dengan di matematika, cuman kalau di matematika kan nilainya 3,14. Nah, pi yang di sini berupa sudut, nilainya 180 derajat. Jadi kalau pi per 2 itu adalah 90 derajat. Jadi mulai dari 0, kemudian 90 derajat atau pi per 2. Kemudian di sini ada sudut pi atau 180 derajat. Kemudian 3 per 2 pi dan 2 pi. Jadi grafik untuk tegangan kita buat dulu grafik tegangannya. Nih tegangan itu nanti puncaknya harus lebih tinggi dari arus, karena untuk arus itu kan sudah mengalami hambatan, jadi dia nilainya lebih rendah dari tegangan. Oke, tegangannya dia ada di sini.
Jadi kalau misalkan tegangannya mulai dari 0, arus juga sama mulainya dari 0. Ketika tegangannya ada di puncak, arus juga sama ada di puncak. Itu yang namanya satu fase. Itu ya, jadi dia berbarengan. Ini ciri di resistor. Nah, kalau kita buatkan pasornya, pasor itu gambar vektor yang arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi, kalau kita buatkan vektornya atau pasornya, dia misal dia adanya di kuadran 1, berarti ya satu garis saja. Ini V maksimumnya, yang di bawah berarti I maksimumnya. Dia satu garis, dia tidak membentuk sudut karena dia satu fase. Itu. Nah, untuk yang di rangkaian induktor, nah ini induktor itu beda dengan resistor. Kalau di induktor, persamaan tegangannya ini simbol induktor ya. Kalau resistor tadi beda simbolnya. V itu sama dengan V maksimum sin dikali omega T. Sedangkan untuk persamaan arusnya adalah I maksimum sin omega T min P per 2. Jadi nanti untuk watt arus listriknya itu munculnya belakangan setelah 90 derajat. Jadi di sini ada beda fase. Beda fase antara tegangan dengan kuat arus. Beda fasenya 90 derajat. Nah, persamaannya kalau di resistor tadi kan V sama dengan I dikali R karena hambatannya berupa hambatan resistor. Kalau di induktor hambatannya diganti, tidak pakai R lagi tapi dia pakai XL, namanya reaktansi induktif. Ini sama saja sebenarnya hambatan, di mana nilai XL itu sama saja dengan omega dikali L. L itu induktornya. Omega itu nilainya sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali L. Nah, kalau pi di sini nilainya 3,14, bukan sudut. Kalau yang di grafik yang di sini dia sudut, nilainya 180. Oke, bagaimana bentuk grafiknya? Kalau di resistor tadi grafiknya kan bersamaan ya antara tegangan dengan kuat arus listrik. Jadi tegangannya muncul di 0, kuat arus juga muncul di 0. Nah, kalau di induktor yang muncul duluan itu adalah tegangan. Misal tegangan munculnya di 0 derajat. Maka kuat arus listriknya bukan muncul di 0, tapi dia telat munculnya setelah 90 derajat. Maka dia baru muncul di sini arusnya di pi per 2. Jadi ketika tegangannya sudah di puncak, arus baru muncul. Tuh. Jadi dia terlambat 90 derajat. Itu yang membedakan resistor dengan induktor. Nah, untuk pasornya, berarti untuk pasornya di sini pasor tegangannya ada di kuadran 1. Nih, kuadran 1 ada ini tegangan maksimum. Kemudian arusnya di mana? Karena pasor itu dia bergeraknya berlawanan dengan jarum jam, ingat arus di induktor dia terlambat datangnya. Kalau terlambat berarti dia di belakang bukan di depan. Maka dia adanya di kuadran keempat karena ini sudutnya tadi 90 derajat bedanya. Paham ya? Kalau misalkan ibu putar, misalkan tegangan maksimumnya ada di kuadran 2 di sini, V maksimum. Maka arusnya di mana? Berarti tinggal di belakangnya, dia ada di kuadran 1. Gitu. Oke. Kemudian rangkaian yang ketiga nih, jangan sampai terbalik antara induktor dengan kapasitor, itu konsepnya tinggal dibalik. Kalau di induktor itu yang lebih dulu tegangan, arusnya ketinggalan. Kalau di kapasitor itu yang lebih dulu itu arus, baru nanti tegangannya yang muncul belakangan. Itu ya, di sini pakainya plus nih. Kalau tadi di induktor untuk persamaan arusnya tadi pakainya min. Di sini pakainya plus, berarti arus duluan baru tegangan yang muncul. Kemudian untuk persamaannya V sama dengan I dikali, nah hambatannya diganti. Kalau di resistor pakainya R,
di induktor pakainya XL, kalau di kapasitor pakainya XC. XC itu adalah reaktansi kapasitif, di mana nilai XC itu adalah 1 per omega dikali C, atau 1 per 2pi dikali frekuensi dikali C. C itu adalah kapasitornya. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Grafiknya berarti tinggal dibalik saja dari rangkaian induktor. Yang lebih dulu adalah arus. Misal, kalau dia tegangannya tetap muncul di 0, maka arus itu munculnya kan lebih awal, 90 derajat dari tegangan. Maka dia munculnya adanya di sini nih, di min pi per 2 itu. Kalau misalkan tegangannya munculnya di pi per 2, maka arus munculnya di 0. Pokoknya selisihnya adalah 90 derajat antara tegangan dengan arus. Tapi kalau di kapasitor yang lebih dulu adalah arusnya. Jadi ini I mendahului V sebesar 90 derajat. Jadi yang ketinggalan adalah V. Nah, untuk pasornya juga tinggal dibalik dari yang induktor. Yang lebih dulu itu adalah arus. Kalau tegangannya dia belakangan. Kalau arusnya ada di kuadran 2, maka tegangannya dia ada di kuadran 1, ada di belakangnya ya, 90 derajat ini sudutnya. Oke, jadi untuk rangkaian gabungannya sini, untuk rangkaian gabungan itu bisa kita gabungkan antara L dengan L atau rangkaian seri RL, kemudian seri RC, atau tiga-tiganya seri RLC. Nah, kalau sudah gabungan itu nama hambatannya beda lagi, namanya impedansi. Jadi perumusannya V sama dengan I dikali Z. Z itu hambatan, sama sebenarnya dari hukum Ohm itu, yang V sama dengan I dikali R. Tinggal kita rubah-rubah saja belakangnya ini hambatannya. Nah, Z ini tergantung nilainya, tergantung yang digabungnya siapa. Kalau yang digabungnya R dengan L, maka nilai Z-nya itu adalah akar R kuadrat ditambah XL. Hambatan di L kan XL kuadrat ya di sini. Kalau yang digabungnya RC, maka nilai Z-nya adalah hambatan di R, maka R kuadrat ditambah dengan hambatan di C, itu XC kuadrat. Sedangkan kalau untuk RLC, nilai Z-nya adalah akar R kuadrat ditambah dengan, di sini ada di dalam kurung, tergantung nih, kita lihat di rangkaian RLC, L dengan C mana yang lebih besar. Kalau XL-nya lebih besar, maka di sini XL-nya di depan, XL dikurangi XC. Kalau nilai XC-nya yang lebih besar, maka boleh XC yang di depan, XC dikurangi XL, baru nanti dikuadratkan. Nah, bagaimana jika kasusnya XL-nya sama dengan nilai XC? Kalau ininya sama, maka tidak lain, kalau sama kan berarti 0 ya, maka tidak lain persamaan Z-nya itu sama saja dengan R. Jadi pada kondisi ini terjadi peristiwa yang namanya resonansi. Jadi resonansi itu terjadi jika nilai XL-nya sama dengan XC atau nilai Z-nya sama dengan R. Jadi untuk menghitung frekuensi resonansinya, FR itu sama dengan 1 per 2pi dikali akar L dikali C. Itu untuk pembahasan di rangkaian arus bolak-balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.